Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, ibu, bapak, kira-kira mengucapkan salam apa hukumnya? Mengucapkan salam sunnah. Sunnah itu apa? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa? Tidak apa-apa ji. Kalau kita definisikan sunnah begitu membuat kita malas untuk mengejar sunnah. Ganti definisinya. Sunnah itu perkara-perkara yang bagus, mulia dikerjakan, rugi ditinggalkan. Jadi kita kejar itu. Kalau perkara-perkara yang kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, nggak apa-apa sih. Jadi apa? Padahal sunnah itulah yang menambal aktivitas ibadah wajib kita. Maka tinggalkan itu, definisi itu. Harus kita kejar, rugi kalau nggak dikerjain. Sedangkan wajib harus dikerjakan. Tapi tidak semua salam itu, menjawab salam itu wajib. Karena bahaya. Contoh, kita sholat berjamaah, imam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Kira-kira wajib nggak dijawab salam imam? Kalau kita jawab Waalaikumsalam imam, batal sholat kita. Dan ada juga salam kalau dijawab malah kita jadi takut. Di mana itu? Ketika kita lewat kuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau dijawab dari kuburan, Waalaikumsalam, lari gitu. Masya Allah. Tapi selain itu hukumnya wajib. Saya sudah mengucapkan salam kepada ibu bapak, dan Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, Man abhalu haqqan fid dunya. Siapa sesungguhnya orang yang paling pelit, alias medit, alias seke, alias bahil, kikir, korek? Siapa? Rasulullah menjawab, abhalu haqqan fid dunya. Orang yang paling seke, medit, kikir, bahil di dunia, dialah orang yang tidak mau menjawab salam. Kira-kira jemaah, ada yang pelit tidak di sini? Ada yang kikir? Tadi salamnya masih kurang, tidak sesuai dengan jemaah yang hadir. Saya lihat jemaah yang hadir ini ada 4.000 orang. Masya Allah, tapi jawab jamaahnya masih kurang semangat. Berarti masih ada yang jawab salamnya mungkin masih dalam hati. Jangan sampai jawab salam dalam hati, nanti pahalanya juga mohon maaf tolak, mundur kata Allah. Jawab salamnya dalam hati, gak usah dah dikasih pahala kan gitu. Bu, semangat jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau begini yakin saya digagal seke. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi farida fihi as-salatu 'ala al-mu'minina wal mu'minat 5 salawat. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-malikul haqqul mubin.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumin turja'un, amma ba'd. Fadilatul kiram yang kami muliakan, para alim ulama, para umara, tokoh masyarakat yang sempat hadir, wabil khusus Ketua Masjid Al-Hikmah Pasar Sigeri Bapak Haji Fahrudin beserta jajaran pengurusnya, Bapak Dewan Penasehat yang sempat hadir, Dewan Pembina, Masya Allah, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu. Saya mendahulukan ibu-ibu daripada bapak-bapak. Lagi-lagi jamaahnya yang hadir, ibu-ibu. Sudah lunas ya pakai seragam? Sehat semua ibu bapak? Keluarga sehat? Anak-anak sehat? Cicilan sehat? Lancar? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap harinya kita terus berusaha, kita terus belajar untuk menjadi orang-orang yang selalu pandai bersyukur. Kenapa jangan sampai kita menjadi orang-orang yang disindir oleh Allah di dalam surat Ar-Rahman. Dimulai dari ayat 13, sebanyak 31 kali Allah mengulang kalimat itu tuh. Tidak cukup 1 kali, 2 kali, 3 kali, berapa kali? 31 kali. Artinya Allah tuh gregetan. Ada hamba-hamba Allah yang sudah dikasih kenikmatan anugerah yang luar biasa. Megala ada warang parang, nah, malowang galung, malowang darah, megala ada toko, makan jabola, mega oto, mega tobene, Masya Allah. Tapi apa? Allah menyindir. Ayat lain Allah menyindir, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Bahasa Inggrisnya cedelada. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur, kata Allah. Mudah-mudahan kita yang cedelada tadi, yang sedikit tadi, yang mudah-mudahan selalu bersyukur dan bersyukur. Insya Allah ketika bersyukur nikmat Allah akan tambah. Amin. Coba begini deh, ibu dikasih seragam nih sama donatur, kerudung jilbab. Lalu jilbab itu dipakai, bahkan dilihat sama orang yang kasih jilbab sama donatur. Kira-kira donatur yang kasih jilbab seneng nggak? Senang, saking senangnya, ini ibu-ibu, Masya Allah saya kasih jilbab dipakai terus, berarti dia bersyukur, menghargai, menghormati saya, nanti saya kasih lagi. Aku amin bu, pengen banget ibu ya. Itu, jadi kalau kita mohon maaf bu, dikasih sesuatu, siapapun, dipakai bahkan apa, di hadapan orang yang ngasih. Biar orang yang ngasih itu merasa dihargai, merasa berterima kasih. Begitu juga dengan nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Terhadap nikmat-nikmat Allah Tuhanmu apa? Fahaddis. Maka apa? Sering ucapkan, sering sebutkan, ya Allah terima kasih Engkau kasih kenikmatan. Maka setiap aktivitas
mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa? Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal. Habis makan, alhamdulillah, alhamdulillah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Ditambah nikmat, alhamdulillah. Anak besar yang udah gede punya jodohnya, dapat jodohnya, alhamdulillah. Suami dapat jodoh lagi. Lagi jawab alhamdulillah. Bapak dapat jodoh lagi. Bahayanya yang mengucapkan alhamdulillah simpo isina. Maka puru ulina. Mau putih mana biluana. Ya Allah bilang dapat jodoh lagi. Alhamdulillah. Masya Allah. Sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita sama-sama bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa barik alaihi. Sallu Pak, salah satu keistimewaan salawat itu bisa menyembuhkan penyakit fisik, penyakit batin bisa disembuhkan dengan salawat. Sering kita baca, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini pun hafal salawat tibil qulub. Apa? Allahumma sholli ala lagi marah sama seseorang, baca tibil qulub agar emosinya lebih redam. Yang lagi sakit, membeli untuk sambil baca salawat tibil qulub, pegang untuknya. Allahumma sholli, membeli ke ala sayyidina, membeli isi Muhammadin tibil qulub, membeli arti. Masya Allah. Itu. Begitu juga kalau dompet lagi sakit, apalagi syakaratul maut dompetnya. Bu, bacain itu tibil qulub dengan catatan bacainnya di depan suami. Sambil dipegang-pegang, diusap-usap itu dompet, Pak. Allahumma sholli. Kenapa, Mak? Sakaratul maut dompetku, Pak. Ala sayyidina. Kata bapak, oh mama. Kenapa, Pak? Ambil dompet Bapak. Ibu udah seneng. Ya Allah, disembuhin ini sama Bapak. Ambil dompet Bapak, Bu. Oh, ibu semangat ambil. Pak, ini dompet Bapak. Kata bapaknya, sekalian Mas salawatin. Bapak juga sekalian maaf. Pada moi. Masya Allah. Ayo sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
doakan mau masuk surga, mau masuk surga, mau masuk surga, mau masuk surga. Tapi maaf, di surga tidak ada nenek-nenek. Jadi yang sudah nenek-nenek jangan harap bisa masuk surga. Nenek, ya Allah. Kok begitu Ustazah? Iya, ada satu riwayat. Nenek-nenek datang kepada Rasulullah. Sipo isina, maka buru ulina, mabuti mana biwana. Jalannya pun sudah lobet, ngomongnya pun sudah tertati-tati. Datang kepada Rasulullah. Rasul, tolong doakan nenek biar nenek masuk surga. Apa jawaban Rasul? Maaf nek, di surga tidak ada nenek-nenek. Bukan saya kan ngomong Rasul. Nenek itu marah. Kalau begitu Rasul, untuk apa saya ibadah sampai setua ini? Saya masih rajin sholat, rajin puasa, bahkan sedekah. Saya pun rajin Rasul. Rasul pun melihat nenek itu menangis, dipeluk itu nenek-nenek. Lalu nenek itu pun Rasulullah mengatakan, betul nek, umatku ketika menjadi penghuni surga, di surga tidak ada nenek-nenek. Kenapa? Faj'alnahunna abkara. Kami menjadikan mereka penghuni surga abkara, perawan lagi, gadis lagi, muda lagi. Walaupun meninggal dalam keadaan nenek-nenek, matua, lansia, tapi ketika menjadi penghuni surga, Allah mudahkan kembali. Nek, cantik kan? Syahrini lewat, Raffi Ahmad lewat, cantik lagi. Kenapa? Di surga tidak ada 4 perkara. Di surga tidak ada orang tua, malolo mana usianya antara 30 sampai 35. Di surga tidak ada orang sakit, sehat semua. Beda dengan kita masih hidup, apalagi 40 tahun ke atas keluar semua penyakit. Maka di utuk, maka di lekek, maka di isi, maka di ulu, maka di wetang, maka di hati. Pokoknya semua keluar penyakit. Betul tidak? Di surga digagal. Yang ketiga, di surga tidak ada orang sedih, tidak ada orang yang sengsara, bahagia semua, tertawa, gembira. Beda dengan kita sekarang, ada kalanya menangis, ada kalanya tertawa. Betul tidak? Ibu biasa menangis? Siapa yang bikin nangis? Operasi. Tertawa punya cicilan. Begitu nembak orang pasar, biar tangis cicilan. Ya kalau nggak mau nangis gak usah pakai cicilan ibu. Allah, sedih amat ibu, rugi amat nangisin cicilan ibu. Operasi ditangisin. Ya Allah, ya Rahman ya Karim. Dan yang keempat, tentu di surga tidak ada lagi orang meninggal, wafat, mati. Kita akan hidup selama-lamanya. Mudah-mudahan ibu jamaah khususnya yang hadir di Masjid Al-Hikmah ini pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan kelak menjadi penghuni surga ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Maka setiap malam, setiap habis sholat, mintalah doa kepada Allah. Jangan tanggung-tanggung kalau minta sama Allah. Jangan malu-malu minta sama Allah. Karena kalau kita minta sama Allah, semakin kita sering minta kepada Allah, semakin kita banyak meminta kepada Allah, semakin Allah senang kepada kita. Beda kalau kita minta-minta sama manusia, kita akan direndahkan sama orang yang sering kita minta. Betul gak? Kita dikecewa, kita dihinakan, kita direndahkan. Datang lagi ke rumah kita, pasti minta gula tuh. Datang lagi pasti minta ini tuh, pasti minta itu. Tapi kalau minta kepada Allah, Allah tambah sayang, Allah tambah senang. Kenapa? Karena
tahu, oh hambaku itu butuh sekali sama aku, kata Allah. Makanya apa? Sering minta kepada Allah. Apa? Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Karena kita masuk surga karena ridhonya Allah. Allah sudah ridho, maka Allah kasih rahmat. Rahmatnya itu apa? Jannah, surga. Jadi jamaah, kita masuk surga dua, karena rahmatnya Allah, karena syafaat Rasulullah. Maka sering-sering kita berselawat sebagai apa? Wasilah, sebagai ikhtiar kita untuk bisa mendapatkan membuka pintu surganya Allah dengan harapan dapat syafaat Rasulullah. Amin, amin ya rabbal. Karena setiap kita berselawat, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa rufi'a biha asyru darajat. Allah angkat kita 10 derajat dengan satu kali salawat, wa kufira biha asyru sayyi'at. Dengan satu kali salawat Allah gugurkan 10 keburukan kesalahan di dalam diri kita. Masya Allah. Dengan hanya berselawat 1 kali saja. Bagaimana kabarnya ibu-ibu, bapak-bapak yang suka berselawat, yang puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali kita berselawat. Alhamdulillah. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu kalau berbicara peringatan Isra Mi'raj mungkin tidak semeriah peringatan Maulid. Kalau di tempat lain, kalau nggak tahu deh kalau di sini. Saya tanya, kalau Maulid ini mesti penuh sampai lantai 2, sampai di luar. Kalau Isra Mi'raj ya begini. Di tempat-tempat lain juga begitu. Saya keliling Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, bahkan Jayapura, Papua Negara, bahkan sampai ke Malaysia, dan Masya Allah, itu apa? Ya begitu. Peringatan Maulid meriah, makin meriah, karena angka telok, nah, angka sokok, angka bura, angka panteng, angka doi, Masya Allah. Karena memang begitu Maulid di mana-mana. Walaupun saya ke Pulau Kalimantan sampai di Jayapura, ternyata angka sokok, angka teluk. Padahal itu ciri khas orang Sulawesi. Tapi mereka dimanapun mereka bawa itu adat istiadat. Begitu juga saya Maulid di Jawa. Oh, sampai saya bawa teman-teman saya kagum. Kenapa begitu Ustazah? Memang ciri khas orang Sulawesi. Komunitas orang Sulawesi yang ada di Tanjung Priuk, banyak di situ di Priuk, Jakarta Utara. Masya Allah. Apa? Oh, angka murah, nak rebutan telur. Teman-teman saya, kok begitu Ustazah? Iya, itu ciri khasnya. Masya Allah. Di Sumatera pun begitu. Kemarin saya ke Palembang, karena di situ komunitas orang Sulawesi berdampingan dengan komunitas orang Jawa. Oh, maulidnya apa? Megala, Kelona, bahkan digantung itu di masjid, di
atas. Saya bilang bagaimana caranya itu? Orang ambil tapi apa? Campur toh. Bagaimana caranya? Masya Allah. Kenapa? Katanya di situ ada keberkahan. Padahal kalau dipikir-pikir, ya Allah, di rumah angkat telur. Betul nggak Pak? Bapak punya telur? Maksudnya di rumah ada telurnya Bapak? Dua. Ya Rahman ya Karim. Tapi kalau Isra Mi'raj beda. Artinya yang datang ke Isra Mi'raj ini memang tidak ada imbalan mengharapkan pamrih secara materi. Benar-benar karena memang lillahi ta'ala libtighai mardatillah, semata-mata mengharap ridha Allah. Kenapa? Karena penting. Walaupun ada yang mengatakan peringatan Maulid itu bid'ah, ada tidak? Ada. Kenapa? Di zaman Rasulullah tidak ada peringatan-peringatan seperti itu. Bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalah finnar, dan yang setiap yang sesat masuk neraka. Jadi orang-orang yang menghadirkan, yang menghadiri, melaksanakan peringatan-peringatan Maulid, Isra Mi'raj, apapun di seluruh Quran, itu semua masuk neraka. Apalagi panitianya, apalagi ketua masjidnya, apalagi penceramahnya. Masya Allah, betul. Peringatan-peringatan seperti ini tidak ada di zaman Rasulullah. Tetapi menurut Imam As-Suyuti, Masya Allah, peringatan-peringatan itu memang bid'ah. Tetapi bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Bid'ah sayyi'ah itu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi bid'ah hasanah itulah yang, mohon maaf, bahkan bisa memberikan semangat dalam syiar Islam. Ini zaman Rasulullah dia gagah. Betul tidak? Bila mau azan naik ke bukit untuk apa? Menginformasikan, hei umat muslim, sudah waktunya masuk sholat. Dia gagah nih. Tapi kalau sekarang orang azan, orang ceramah, tidak ada mic-nya, bagaimana mau bisa dengar? Ini bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah, membantu syiar Islam. Bahkan mushaf Al-Quran yang tadi dibaca oleh Ananda, di zaman Rasul ada tidak? Dikala Al-Quran ini ditulis di pelepah kurma, Al-Quran ini ditulis di bebatuan, tertulis di otak para sahabat. Tapi apa? Zaman Utsman bin Affan dibukukan apa? Karena khawatir bacaan-bacaan yang ada di kepala para sahabat, perlahan sahabat akan meninggal dunia, maka bisa jadi nanti Al-Quran akan lenyap kalau tidak dibukukan. Maka dibukukan di zaman Utsman bin Affan, mushaf Al-Quran menyebar ke seluruh dunia, sehingga Al-Quran masih ada insya Allah sampai yaumil qiyamah. Mushaf Al-Quran itu bid'ah, tapi apa? Yang hasanah. Peringatan Maulid pun begitu, Isra Mi'raj pun begitu. Kenapa? Karena di dalam peringatan Isra Mi'raj ada pembacaan ayat suci Al-Quran, betul? Ada sholawatan, betul? Ada nasihat, ada silaturahmi, bahkan sarana untuk infak di jalan Allah dalam rangka untuk mensyiarkan Islam. Tadi ada yang air 10 dus, 5 dus, nasi kotak. Masya Allah, kenapa? Sarana untuk apa? Untuk infak di jalan Allah. Mudah-mudahan apapun yang diinfakkan, harta, pikiran, kesehatan, kesempatan di jalan Allah, mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang luar biasa. Amin. Amin. Ya Rabbal jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Isra Mi'raj. Isra, perjalanan malam Rasulullah yang diatur oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini Isra. Isra ini perjalanan alam nasut.
ya'ruju, artinya naik. Mi'raj itu isim awak, artinya apa? Tangga. Kenapa? Kalau Isra tadi Rasulullah perjalanannya datar, horizontal, tetapi ketika Mi'raj vertikal, maka dikatakan Mi'raj, tangga, karena Rasul melewati tangga. Tangga dari langit satu, langit kedua sampai langit ketujuh. Di Masjid Aqsa mampir transit dengan bertemu dengan ruhnya para nabi, Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Lalu Rasulullah diperintahkan oleh Allah musul panjang 2 rakaat. Imamnya beliau. Apa ini isyarat? Ini isyarat bahwa ajaran syariat Rasulullah penyempurna dari syariat nabi-nabi terdahulu. Lalu kenapa beliau menjadi imam? Karena Rasulullah imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi dan rasul. Ketika datang Nabi Musa bertanya, Jibril, ini siapa yang kau bawa? Itu Muhammad, kekasih Allah. Oh, itu Muhammad yang karena namanya Allah perintahkan disebut. Aku diperintahkan mengangkat tongkat, menghentakkan tongkat di lautan, sehingga tongkat itu membelah lautan. Kami berjalan sehingga selamat dari kejaran Fir'aun. Oh, itu Muhammad. Nabi Adam pun bertanya, Jibril, siapa yang kamu bawa? Jibril menjawab, itu Muhammad, kekasih Allah. Oh, itu Muhammad, kata Nabi Adam. Orang yang ketika wanafahallahu ruhi, ketika Allah menghembuskan ruh ke jasadku, warafa'tu ra'si, lalu aku angkat kepalaku, lalu aku lihat di bawah arsy ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku tidak tahu siapa itu Muhammad, aku tidak tahu apa itu Muhammad, tapi ketika aku melakukan satu kemaksiatan, memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk didekati, tetapi aku bahkan memakan buahnya, aku maksiat melanggar perintah Allah, aku bertaubat, aku berwasilah menyebut nama Muhammad, walaupun aku tidak kenal Muhammad, tapi aku yakin itu spesial, itu istimewa. Aku diampunkan dosanya oleh Allah karena lantaran dengan wasilah menyebut nama Muhammad. Oh, itu orangnya. Masya Allah. Rasulullah sembajang 2 rakaat. Nih, Nabi belum diperintah sholat, tapi sudah diperintah oleh Allah sholat dengan ruhnya para nabi. Mabere jamak tuh. Artinya musuh memberi jamak itu sangat penting bagi kita sebagai kekuatan umat Islam, sebagai bentuk ketaatan, sebagai bentuk keteladanan kita terhadap Rasulullah, dari Rasulullah. Jadi Pak mana Bung Imam di sini? Mana Bung Imam? Tapi Bung Imam kalau sholat kembali jamak berapa baris? Hah? Kok ini nggak kompak sih jamaah bilang Bung Imam 3 katanya? Masya Allah, kalau full alhamdulillah. Makmurkan masjid kita, hidupkan masjid Al-Hikmah ini, tapi jangan sekali-kali cari kehidupan dari masjid. Sepakat? Makmurkan masjid ini, tapi jangan sekali-kali cari kemakmuran dari masjid ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Betul tidak? Pak, laki-laki yang hebat, laki-laki yang luar biasa, laki-laki yang soleh, tandanya laki-laki yang bersumpah jamaah berjamaah, tanda laki-laki yang soleh. Laki-laki yang sholatnya di rumah, laki-laki solehah. Terserah Bapak mau jadi soleh atau solehah. Masya Allah ya Rahman ya Karim.
Kalau ibu bagaimana bisa kau sholat berjamaah? Boleh. Yang penting ibu harus menjaga hormatan, jangan bisa menimbulkan fitnah. Jangan ke masjid kayak orang mau pergi pengantin, emas dipakai semua. Takbir Allah, kecil. Masya Allah. Jangan, mohon maaf, pergi sholat pakai bulu mata palsu. Ya Allah, itu kemana? Jangan juga terlalu sederhana. Ya Allah, kalau mau pengantin cantik luar biasa. Tapi kalau sholat, ala kadarnya. Udah sholatnya pakai bajunya you can see. Tahu you can see? Kamu kayak dapat melihat. Kamu dapat melihat ketiakku. Karena apa pakai bajunya segini? Sholat ke masjid udah begitu bahan berkerudungnya, mohon maaf yang tipis-tipis, sholatnya di bawah kipas angin. Allah, ya Allah, ketiaknya kelihatan semua. Kalau mau pengantin bajunya bagus banget. Kalau menghadap Allah, ya Allah pakai mukena yang 1 bulan gak dicuci-cuci. Sampai ada apa kalau bahasa Bugisnya itu hitam-hitam namanya? Kedik-kedikan. Cocok kedik-kedikan. Ya Allah, ya Rahman ya Karim. Makanya silakan ibu beli kerudung sembahyang yang mahal, silakan. Kenapa? Menghadap Allah. Jangan kalah mau ibu pergi pengantin. Silakan, tapi dengan catatan pakai uang sendiri, jangan buat utang. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Ini mohon maaf, saking pentingnya tadi sholat berjamaah, sampai-sampai belum dapat perintah sholat, Rasul diperintahkan masuk berjamaah berjamaah di Masjid Aqsa. Dengan apa? Beliau menjadi imam bersama dengan ruhnya para nabi. Lalu Masjid Aqsa naik ke atas. Wa mujamil samawati fara'a Adam fil ula. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Wa bisalisati Yusuf bi suratil jamaliyah. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang maka jalak dan tampakna. Nabi Yusuf bu, ya Allah ganteng. Ada di sini Pak Yusuf? Ada Pak Yusuf? Saya mau lihat magertaknya. Itu saking magerkannya Nabi Yusuf bu. Ibu-ibu disuruh ngupas buah, dikasih pisau sama buah. Bu, silahkan ngupas buah. Ya. Lalu Nabi Yusuf disuruh masuk ke aula. Itu ketika Nabi Yusuf lewat, Masya Allah, mata tertuju semua. Mahada basyarun illa malakun karim. Ini bukan manusia melainkan malaikat. Terpesona, saking terpesonanya bu, tidak terasa bukan buah yang dikupas, tangannya yang dikupas. Bahkan menurut ulama, ketampanan Nabi Yusuf ini ibarat bulatan nih. Separuh bulatan ketampanan Nabi Yusuf, yang separuhnya diparuh lagi. Jadi 1/4 ketampanan Nabi Muhammad, separuhnya yang 1/4 ketampanan seluruh laki-laki di dunia. Cedela ketawa-tawa. Cedela. Makanya jangan tebar pesona mentang-mentang geretak kabene-bene. Ya Allah. Seolah ya Rahman ya Karim. Karena tampannya itulah Nabi Yusuf menjadi wasilah. Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Karena untuk apa? Meredam gosip-gosip. Karena ketampanan Nabi Yusuf, ibu angkatnya sampai tertarik Siti Zulaikha untuk meredam suara-suara yang jelek. Akhirnya apa? Nabi Yusuf rela masuk penjara. Tapi alhamdulillah keluar dari penjara, Nabi Yusuf jadi pejabat Menteri Keuangan, bahkan menjadi pimpinan. Masya Allah. Itu Nabi Yusuf masuk penjara dulu baru jadi pejabat. Orang sekarang
itu 300 kali lebih sakit ketika dicabut nyawanya. Nabi Idris itu pintar lupa. Menurut riwayat, Nabi Idris kan sesudah dicabut nyawanya, dia jalan-jalan sempat ke surga neraka. Di neraka, udah cepet balik, nggak kuat. Tapi di surga, Masya Allah, Nabi Idris sampai diteriakin, Idris, cepat kamu keluar. Idris, keluar. Nggak keluar. Idris, cepat keluar. Tapi apa? Dia tinggalin sendal di surga. Lalu pas keluar, Nabi Idris bilang, Israel, tunggu, sendal saya ketinggalan di surga. Padahal dia sengaja ketinggalan di surga. Terus saya mau ambil. Akhirnya apa? Ya udah cepetan keluar ya. Masuk lagi ke surga. Nggak keluar juga. Akhirnya ditetapkan oleh Allah, udah Idris, kamu nggak usah keluar lagi. Tempatnya memang di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Mudah-mudahan kita juga nanti Bu, Pak, itu Rasul ketika Mi'raj, ini mohon maaf langsung random, ketika Mi'raj, sebelum beliau turun ke bumi, beliau kan disuruh mampir ke neraka dan surga. Ketika di surga, beliau mendengar suara sendal. Ada yang mengatakan melihat sendal. Saksek. Itu sendal siapa? Jibril. Itu sendal milik Bilal bin Rabah. Orang yang masih hidup di Mekah, tapi sendalnya sudah duluan ke surga Allah. Apa keistimewaan sampai Bilal bin Rabah sedemikian rupa istimewanya, sendalnya sudah duluan ke surga? Ada 3 keistimewaan Bilal bin Rabah. 1, Bilal bin Rabah selalu dalam keadaan berwudu. Dikenal dengan dawamul wudu. Batal wudu lagi. Kita usahakan bisakan seperti itu. Mau kemanapun kita keluar rumah dalam keadaan berwudu. Enak. Kalau dalam berwudu kita baca Quran, pahalanya beda dengan kalau kita dalam keadaan tidak berwudu. Kalau berwudu 10, kalau tidak berwudu 10, tapi kalau berwudu 25 satu hurufnya. Masya Allah. Apalagi kalau dalam keadaan sholat, Masya Allah. Kalau dalam keadaan berwudu, itu Bilal bin Rabah selalu dalam keadaan berwudu. Kita pun seperti itu. Yang kedua, tentu Bilal bin Rabah keistimewaannya seorang muazzin, tukang azan. Karena setiap kita memudahkan azan, maka dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang datang mendengar azan kita. Pahalanya luar biasa. Tapi bapak-bapak kalau disuruh azan dorong-dorongan sama nenek. Kita padahal luar biasa Pak pahalanya. Tapi aja lalu kia orang tua yang disuruh Pak, yang muda yang azan yang suaranya enak. Jangan matoa sipo isinya, lobe tonti disuruh azan. Allahu Akbar. Nanti orang males. Bukan hayya 'alas shalah, karena sipo isinya hayya 'alal falah. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang ketiga, tentu keistimewaannya apa? Bilal bin Rabah, orang-orang yang kuat akidahnya. Ketika beliau menjadi budak masuk Islam, tuannya Umayyah menyiksanya. Bilal selalu bilang ahad, dicambuk, dipukul, lempar batu. Ahad, la ilaha illallah. Tidak bergeming akidahnya. Sampai alhamdulillah beliau dibebaskan oleh Abu Bakar, tidak menjadi tuan, dan beliau diangkat menjadi muazzinnya Rasulullah SAW. Sendalnya sudah ada di surganya Allah. Jadi bapak, ibu, kalau sendal tak hilang di masjid, jangan ngambil sendal milik temannya. Berbaik sangka saja, ya Allah, sendalku sudah duluan ke surga, ya Allah. Udah, jangan kita sendal kita hilang, ambil sendal milik temannya. Yang diambil, ambil lagi. Yang diambil, ambil lagi. Ini dosa. Jadi
sudah duluan ke surga ya Allah. Pas datang besok apa sih? Oh, berarti macet ini jalannya ke surga ya Allah. Ya Allah, ada bapak-bapak bilang, Ustazah, celaka. Kenapa? Makanya saya malas ke masjid. Kenapa? Celaka. Kenapa Pak celaka? Kalau saya ke masjid, sandal saya selalu hilang di masjid. Celaka. Pak, Bapak sandal tak hilang di masjid itu bukan celaka. Yang celaka itu ketika sandal Bapak tidak pernah ke masjid, itu yang celaka. Betul Pak? Allah, Masya Allah. Ini kembali lagi. Wa fi rabiati Idris wa fil khamisati Harun al-muhabbabatul ummatil Israiliyah. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam yang sangat dicintai oleh umatnya karena kelemah lembutan beliau dalam bertutur kata. Wa fi sadisati Musa alladhi kalama wa ta'ala wa najah. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Wa fi sabi'ati Ibrahim alladhi qad ja'a rabbahu biqalbi wa salami wa tawiyah. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya para nabi, para malaikat. Kalau Baitullah, Ibu, Pak, mau ke Baitullah? Mau ke Tanah Suci? Mau sekali, mau banget? Sudah mendaftar? Ya. Masya Allah. Saya kasih amalan nih biar cepat ke Tanah Suci, mau nggak? Saya amalkan dari saya mendapatkan dari masih pondok sampai sekarang 30 tahun saya amalkan. Alhamdulillah, setiap tahun saya ke Tanah Suci 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali setiap tahunnya karena bawa jamaah. Tapi kan wasilahnya saya dibayarin sama jamaah. Kalau saya berangkat sendiri tiap tahun 2 kali, 3 kali, saya Masya Allah pikir-pikir. Tapi wasilahnya kan seperti itu. Apa? Baca surat Yasin tiap hari. Jangan hanya malam Jumat. Dan itu alhamdulillah sampai hafal. Jadi kalaupun di perjalanan, di pesawat, di bis, saya selalu baca itu karena hafal itu. Yang kedua, mau tambah cepat, baca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, sampai selesai. Mau tambah cepat lagi Ustazah, tambah dong rayuannya sama Allah. Apa? Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaq'iha kazibah hafizatur rafi'ah. Karena surat Waqi'ah itu dikatakan surat tajlibur rizki, menarik rizki. Ibu yang pedagang, bapak yang pedagang sering baca surat Al-Waqi'ah, itu menarik rizki. Mau tambah cepat lagi Ustazah? Oh, tambah lagi dong rayuannya sama Allah. Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mau tambah cepat lagi, tambah surat Tanah. Kalau ada surat Tanah cepat ibu bapak. Ada surat Tanahnya? Enggak, surat Tanah itu bercanda. 4 surat Bu. Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk. Baca insya Allah wasilahnya rayu Allah dengan Al-Quran. Yang kedua amalannya apa? Sering nganter orang yang mau ke Tanah Suci. Sambil lambaikan tangan, selamat Ki, mudah-mudahan selamat sampai Tanah Suci. Panggil saya biar saya ke Tanah Suci. Magai, karena orang yang berangkat ke Tanah Suci itu apa? Didampingi oleh malaikat. Maka ketika kita berdoa, malaikat akan hadir mendampingi orang yang mau ke Tanah Suci, mendengar doa kita, diaminkan cepat ke Tanah Suci. Antar, bila perlu antarnya sampai ke Jeddah. Masya Allah. Dan yang keempat, ketiga, terus belajar apa? Baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda
seruanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Panggil cepat ya Allah, panggil cepat ya Allah. Rayu Allah. Mau tidur, dilihat sama anaknya mama kayak orang gila. Gak apa-apa nak dikatakan gila, yang penting apa? Aku sedang merayu Allah. Ya Allah, lama-lama Allah akan kerennya. Ini hambaku kepengen banget ya Allah. Yang tidak mungkin, karena ke tanah suci itu bukan orang yang mampu. Ke tanah suci itu orang bukan yang banyak duit, tapi orang ke tanah suci orang yang diinginkan oleh Allah menjadi tamunya. Kalau sudah ingin Allah, maka apa? Kita dimampukan oleh Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Itulah tempat tawafnya para manusia. Lurus ke atas itu namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Di situ sedang bersandar juga Nabi Ibrahim alaihissalam, nenek moyangnya di Baitul Ma'mur. Sampai di langit ketujuh, tadi kan bodyguardnya itu malaikat Jibril didampingi. Isra langit 1 sampai ke 7, sampai langit ke 7 malaikat Jibril bilang, Qaddim ya Muhammad liwahdika. Qaddim ya Muhammad, Qaddam ya Muhammad, Qaddam liwahdika. Terus maju, naik kamu ke atas Muhammad sendiri. Istamir, teruskan. Loh, kata Nabi Jibril, kenapa kamu tidak mau ikut dengan saya? Kalau saya teruskan, hancur saya. Hancur kedudukan saya, cukup sampai di langit ke-7. Makanya 1 sampai ke 7, lapis langit sampai ke 7 dinamakan alam malakut, alamnya para malaikat. Kedudukan Jibril hanya sampai di langit ke-7. Padahal malaikat Jibril tercipta dari cahaya. Tapi apa? Nabi Muhammad SAW melewati kedudukan malaikat Jibril. Makanya itu ada syair, Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta isiru wa ghali, anta misbahus. Engkau Muhammad bagaikan matahari yang menyinari, engkau bagaikan rembulan yang memberikan kesejukan. Anta nur fawqa nur, engkau cahaya di atas cahaya. Engkau malaikat tercipta dari cahaya, tapi kedudukanmu melewati, mohon maaf, kedudukan malaikat Jibril alaihissalam. Sampai di Sidratul Muntaha, sampai di Rafratil Hadra, sampai di Mustawa, sampai di arsy-Nya Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul mengucapkan, Assalamualaikum ya Allah. Tidak ada jawaban. Malaikat Jibril turun lagi ke bawah di langit ke-7. Ya Jibril, saya mengucapkan salam tapi tidak ada jawaban dari Allah. Apa jawaban malaikat Jibril? Muhammad, Allah itu sudah memiliki nama As-Salam. Jangan engkau ucapkan salam lagi, salam yang lain. Lalu naik lagi ke atas mengucapkan At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, kebaikan, salawat itu semata-mata bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dibalas oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nih, dari salam Assalamu alayka semakin tinggi kedudukan Rasulullah. Ketika Allah menceritakan Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi, pakai bi'abdihi. Ini kan sudah mulia. Allah tidak menyebutkan Subhanalladzi asra bi Muhammadin, tidak, tapi memakai bi'abdihi. Ini menjadi legalitas
hambanya, kehambaan Muhammad Rasulullah sudah diakui oleh Allah. Kemarin saya bilang kan, di Langgar At-Taqwa itu banyak orang yang mengaku hamba Allah. Tuh, sering kita dengar, hamba Allah 100.000 rupiah, hamba Allah 500.000 rupiah. Bisik-bisik sama temannya, itu kan saya. Hamba Allah, ini baru pengakuan kita, belum tentu diakui sama Allah. Tapi hamba Allah ini, Muhammad Rasulullah, diakui oleh Allah dengan ucapan bi'abdihi. Abdihi pun diartikan Rasulullah itu Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya. Karena abdul itu ada ruh, ada jasad. Kalau ruh saja itu kuntilanak, pocong. Kalau jasad tidak ada ruh, itu mayit. Makanya apa? Rasulullah bi'abdihi, dengan jasad dan ruhnya. Tapi ketika sampai di puncak menghadap Allah, langsung di situ pakai muhatabahnya, komunikasi Allah dengan Rasul, kamu dekat banget. Kita dari mana? Kita di mana? Selamat ya untuk kita. Kita kan dekat tuh. Assalamu alaika, salam sejahtera untuk engkau Muhammad. Dekat sekali Allah dengan Rasul. Tidak ada satu makhluk pun yang mendapatkan kemuliaan seperti itu, hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu serentak Nabi mendapatkan salam, tidak mau dinikmati sendiri, dia ingat umatnya. Lalu Rasul menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam sejahtera juga untuk hamba-hamba Allah yang beramal soleh. Mudah-mudahan kita termasuk seperti itu. Amin. Serentak malaikat dari langit 1 sampai langit ke-7 serentak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tadi langit 1, langit 7 alam malakut. Kenapa? Selain bertemu dengan ruh para nabi tadi, bertemu dengan para malaikat. Ada di langit pertama malaikat sedang takbir semua, Allahu Akbar. Langit kedua malaikat sedang Fatihah semua. Langit ketiga malaikat sedang rukuk semua. Langit keempat malaikat sedang sujud. Langit kelima malaikat sedang duduk di antara dua sujud. Di langit keenam malaikat sedang sujud lagi. Di langit ketujuh malaikat sedang duduk tahiyat. Semua malaikat yang ada di situ serentak kompak. Itulah gambaran-gambaran yang dilihat oleh dilihat di malaikat. Itulah yang dipraktekkan dalam sholat Rasulullah dan dicontohkan, diikuti oleh kita umatnya. Tuh, sudah pentingnya itu sholat. Beda. Jantung enggak. Saking pentingnya itu sholat, sampai-sampai perintahnya enggak mau Allah melalui perantara. Perintah haji Jibril, perintah puasa Jibril, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah haji wa atimul hajja wal umrata walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perintah zakat, perintah yang lain, tapi perintah sholat langsung Allah memerintahkan kita. Langsung Allah melalui bertemu dengan Rasulullah. Artinya sholat ini penting. Dan begitu pentingnya sholat itu pun diwasiatkan terakhir kali Rasulullah ketika meninggal dunia. Jamaah, jamaah. Kira-kira Rasul meninggal di tanggal berapa? Halo, yang bisa jawab saya kasih hadiah umroh bagi yang mampu. Nabi wafat sama dengan hari dan lahirnya beliau lahir.
Kapan? Hari Senin. Tanggal sama, cuman beda waktu saja. Hari Senin 12 Rabiul Awal beliau lahir ketika waktu tengah malam, beliau wafat di waktu duha. Di dalam kitab Taqaiqul Ahbar, di situ dijelaskan ketika 12 Rabiul Awal, beliau sebelumnya dalam keadaan sakit. Lalu beliau dipapa oleh sepupunya menuju ke masjid yang hanya dekat sekali jaraknya. Kamar Rasulullah sekarang jadi makamnya Rasulullah. Ke masjid, di situ lalu sholat subuh terakhir kali. Setelah masuk wajib subuh, beliau masuk ke kamarnya yang menjadi sekarang jadi makamnya Rasulullah. Lalu beliau ditemani oleh Fatimah Zahra, putri tercinta. Maaf, putra putri Rasulullah itu kan ada berapa? Halo? Halo? Putra putri Rasulullah ada berapa? Putra putri Rasul ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim. Iya, pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Umi Kulsum, 7 orang putra putri Rasul itu semuanya wafat sebelum Rasulullah kecuali Fatimah. Apalagi anak laki-lakinya. Beliau tidak pernah dapati anak laki-laki beliau sampai besar. Usia balita diwafatkan oleh Allah. Abdullah, Qasim, Ibrahim itu wafat masih kecil semua, masih umur-umur balita. Ternyata hikmahnya menurut para ulama ini untuk memutus rantai Nabi keturunan. Karena dikhawatirkan kalau putra-putri Nabi itu hidup bahkan sampai beliau dewasa, dikhawatirkan ada yang memutuskan umatnya menjadikan keturunan Nabi itu menjadi Nabi penerus Rasulullah. Putri Rasulullah pun wafat sebelum Rasulullah wafat. Umi Kalsum, Ruqayyah, Zainab. Kecuali siapa? Fatimah. 6 bulan setelah beliau wafat, baru Fatimah pun wafat menyusul Rasulullah. Jadi pada saat Rasulullah, mohon maaf, sebelum menjelang wafat, beliau ditemani oleh putri tercinta. Tiba-tiba kamarnya ada yang mengetuk, tok tok tok, Assalamualaikum. Suaranya menggelegar. Dijawab oleh Fatimah, Waalaikumsalam. Karena ada yang ketuk pintu, ada yang ucap salam, ditanya mito, manil kharij. Kalau bahasa Inggrisnya, nigai saliwang. Bahasa apa itu? Oh, bahasa Inggris. Siapa yang di luar? Ditanya, tidak jawab. Malah dia bilang, Kul qad jitu balik salaman ila Muhammad. Katakan, sama Muhammad saya telah datang, sampaikan salam kepada Muhammad. Fatimah greget gemetar mendengar suaranya, tidak buka pintu. Dia lari, ayah, Abuya. Di luar ada yang ketuk pintu, ada yang ucap salam. Ketika ditanya siapa namanya, dia tidak mau menjawab. Bahkan dia apa? Sampaikan salam kepada ayah. Saya takut, Abuya. Rasulullah menjawab, mahlan mahlan binti, tenang, tamunya sudah ada di samping ayah. Loh, Fatimah tidak buka pintu. Tapi kenapa ayahnya bilang tamunya sudah ada di sampingnya? Ternyata memang yang datang bukanlah makhluk manusia, tapi yang datang adalah hazamil lazati, pemutus kenikmatan dunia alias malaikat maut. Satu-satunya manusia lupa yang mau dicabut nyawanya malaikat ketuk pintu ucap salam hanya Rasulullah. Kalau kita mau dicabut nyawanya, kira-kira malaikat ketuk pintu enggak? Dan hebatnya lagi, sudah ada di samping Rasulullah malaikat Israel bertanya, ya Muhammad, sudah siap saya cabut nyawa tak? Masya Allah. Satu-satunya manusia yang dicabut nyawanya dimintakan izin dulu hanya Nabi Muhammad. Kalau kita Pak, kira-kira dimintakan izin tidak Pak? Kira-kira kalau dimintakan izin Pak,
baik orang mukmin orang kafir, pasti malaikat Israel ditemani malaikat Jibril. Aina Jibril, mana Jibril? Kamu sendirian, gak mau. Ternyata malaikat Jibril tasakkai di langit dunia. Dari Baitul Ma'mur sama-sama, tapi di langit satu, langit dunia, Jibril gak mau turun. Kenapa? Karena dia bilang, saya gak tega melihat wajah kekasihku dicabut nyawanya. Kasihan, saya tunggu di sini aja. Tapi atas permintaan Rasulullah, Jibril turun. Ditanya, sudah siap Muhammad? Belum. Loh kenapa? Jibril, sebelum engkau jawab pertanyaanku, baru aku akan siap cabut nyawaku. Apa pertanyaannya? Kira-kira apa ditanya Nabi Pak? Kenapa umat? Dia tanya, Masya Allah, ya Jibril, kaifa ummati ba'da mauti? Jibril, bagaimana nasib umatku nanti kalau aku wafat? Bagaimana keadaan mereka? Yang dipikirin kita. Dia nggak nanya bagaimana nanti bedekku, bagaimana nanti anak-anakku, tidak. Yang dia tanya, kaifa ummati, bagaimana umatku? Wahai Jibril. Jibril pun menjawab, tenang Muhammad, saya pernah mendapatkan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa umatmu menjadi umat yang paling pertama masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan umatmu itu akan selamat selama berpegang teguh kepada dua perkara. Apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh begitu. Ya, tenang. Bagaimana? Siap. Cabut nyawa. Langsung Israel yang cabut. Kalau kita lupa, bukan Israel. Jadi punya tim malaikat Israel ini. Ada 4 tim. Jadi bukan kepala desa, bukan calon wali kota yang punya tim sukses. Malaikat Israel pun punya tim sukses. Jadi kalau kita biasa, timnya dulu, tim pertama dari ujung kaki sampai lutut. Tim yang kedua lutut sampai posi. Ketiga posi sampai dada, yang keempat dada sampai tenggorokan. Dari tenggorokan sampai keluar baru Israel. Tapi ini Rasulullah orang spesialis, istimewa, langsung dicabut nyawanya oleh Israel. Dari Indo Aceh, prosesnya sama. Sampai lutut berhenti. Rasul pun, ya Rafi, ya Rafi, ya Rafi. Wahai zat yang maha tinggi, Allah, Allah, Allah. Jibril ditanya, Israel ditanya, Israel, beginikah sakitnya orang dicabut nyawanya? Ya Allah Muhammad, ini yang paling lembut, aku cabut nyawamu. Tapi paling lembut sakit begini, iya. Lalu lihat, Rasulullah pun bertanya kepada Israel, lalu kau bagaimana umatku ketika engkau cabut, wahai Israel? Lalu Israel menjawab, lebih sakit Muhammad, lebih sakit dari ini. Iya. Coba bu, apa yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Israel kalau begini cabut nyawanya begitu sakit, umatku begitu sakit merasakan, tolong limpahkan sakitnya umatku ketika engkau cabut nyawanya sekarang terhadapku. Limpahkan semua kepadaku sekarang wahai Israel. Limpahkan sekarang, agar umatku tidak merasakan sakit ketika sakratul maut. Limpahkan semua sakitnya umatku sekarang wahai Israel. Ya Allah, Rasul begitu sayang dan cinta kepada kita. Jadi kalau nanti kita merasakan sakratul maut, sakit sudah diringankan. Karena apa? Sudah dilimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummati, ummati, ummati. Rasul berwasiat, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Umatku, jaga sholatmu, umatku. Naik lagi ke atas dari lutut sampai posi. Masih ingat kita umatnya. Ummati, alaikum bis-shalah, alaikum bis-shalah. Umatku wajib atasmu sholat. Jangan kau tinggalkan sholatmu umat.
umatku. Sesibuk apapun jangan kau tinggalkan salatnya umatku. Aku kelak mungkin tidak bisa membantu wahai umatku. Jaga salatmu umatku. Alaikum bisalah, alaikum bisalah. Kalau tidak penting banget Bu, tidak mungkin Rasulullah berwasiat perkara salat di tengah beliau meregang nyawa. Artinya salat itu penting banget untuk kehidupan kita. Maka usikum binafsi wa iyyakum, saya menasihati diri pribadi saya. Memang kita terkadang lalai dengan urusan dunia. Pribadi saya pun seperti itu. Saya mungkin lebih banyak sholat kita, apalagi kalau saya safar begini. Safar maksudnya bepergian kemana-mana, musim maulid, musim Isra Mi'raj. Saya lebih banyak sholat jamaknya daripada sholat tidak di jamaknya, karena musafir. Saya lebih banyak sholat di kosornya, jamak kosornya daripada sholat biasanya. Walaupun kayaknya ada yang kurang, tapi lain hal, saya harus mengambil kemurahan dari Allah. Saya musafir, rukhsah keringan dari Allah, saya ambil sholat jamak. Masya Allah. Tapi kalau tidak, ya kita perbaiki sholat kita, maka Allah akan